Pasca banjir di Ponorogo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana lakukan operasi modifikasi cuaca. Banjir rendam sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan. Warga minta pemerintah turun tangan. Polisi dan Bea Cukai gagalkan rokok ilegal senilai 2,1 miliar rupiah. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Ponorogo. 4 bangunan rumah di Ponorogo hancur dampak banjir bandang yang menerjang Minggu 15 Desember lalu. Sedangkan sejumlah sekolah diliburkan karena seluruh ruangan tertutup lumpur sisa banjir. Ada 4 rumah yang rusak akibat terjangan banjir di Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Salah satu rumah terdampak banjir bandang di Ponorogo adalah milik Mispan di Desa Wonokerto, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Bagian depan rumah ini roboh total hingga tak bisa ditempati. Mispan pun hingga kini masih mengungsi. Robohnya rumah ini terjadi saat banjir bandang mulai menerjang wilayah Desa Wonokerto. Beruntung Mispan yang tinggal sendirian berhasil lolos dari maut. Tak hanya itu, sejumlah sekolah di wilayah Kelurahan Paju, Kota Ponorogo masih tertutup lumpur sisa banjir dan 200 lebih siswa sekolah diliburkan. Sedangkan para orang tua dan guru bergotong royong membersihkan material lumpur. Banjir juga menghanyutkan sejumlah bangku dan perlengkapan kelas. Belum diketahui pasti kerugian sekolah akibat bencana ini. Habis bikin kopi, tiba-tiba roboh, listrik mati. Terus mau keluar bingung karena listrik mati. Cari pintu, cari kuncinya itu. Itu yang roboh ini bagian apanya Pak? Bagian ruangan apa? Bagian ruang depan. Ruang depan. Oh, rumahnya kayak gini tinggalnya di mana Pak? Saya tinggal di tetangga, di rumah kakak. Rumah kakak sementara ini. Ya. Ibu Kepala Madrasah itu anak-anak disuruh belajar untuk di rumah karena sangat rawan sekali kalau itu dimasukkan karena Bapak Ibu Guru juga terbatas untuk mengawasi anak-anak, kita tidak mampu dan Bapak Ibu Guru pun hari ini itu dijadwalkan untuk membersihkan kelas. Kalau dimasukkan itu proses belajar mengajar belum memungkinkan karena kelas masih tergenang dengan lumpur. Terkait bencana banjir yang melanda 7 kecamatan di Ponorogo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi debit air hujan saat cuaca ekstrim terjadi yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama bencana banjir. Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi banjir di Ponorogo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut salah satu pemicu utama banjir adalah hujan deras yang melanda wilayah ini Minggu 15 Desember lalu. Tingginya debit air memicu sejumlah tanggul di aliran Sungai Sono dan Grogol jebol sehingga air meluap ke permukiman warga dan meluas hingga ke 7 kecamatan. Selain operasi modifikasi cuaca, BNPB juga ingin memastikan Pemka Ponorogo bersama stakeholder lain seperti Kodim dan pekerjaan umum setempat segera memperbaiki tanggul yang jebol. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD masih fokus pada penanganan pasca bencana seperti pendataan kerusakan dan penanganan warga yang terdampak banjir. BPBD juga masih mendata seluruh tanggul yang jebol di sepanjang aliran sungai di wilayah Grogol, Maguan hingga Jabung, Ponorogo. Setiap terjadinya hujan yang cukup ekstrim, debit sungai naik, jebol, tanggulnya tidak bisa menahan sehingga jebol. Nah, apa langkahnya? Langkahnya yang pertama adalah hujannya. Supaya hujannya tidak deras,
kita laksanakan operasi modifikasi cuaca. Tidak menghentikan turunnya hujan, tapi mengurangi debitnya. Sehingga kalau hujan itu memenuhi air sungai, diharapkan tidak ekstrim mengakibatkan jebol lagi tanggulnya. Tanggulnya tadi Pak Gubernur juga sudah mengambil aksi untuk menutup dan itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebelumnya diinformasikan banjir di Ponorogo meluas hingga ke 7 kecamatan dan menyebabkan 2 warga tewas karena terseret arus banjir. Salah satunya adalah anak-anak. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke pendopo Pemka Ponorogo. Banjir masih meluas hingga ke 7 kecamatan di Ponorogo, yakni mulai Kecamatan Sawo, Sambit, Jetis, Melarak, Balong, Siman, dan Kota Ponorogo. Bahkan ketinggian air di sejumlah titik mencapai lebih dari 1 meter. Tak hanya menggenangi permukiman, banjir juga menutup total akses jalan utama dari Ponorogo ke Trenggalek. Akibat terjangan banjir ini, 2 orang di Desa Jabung dilaporkan tewas karena terseret banjir. Salah satunya anak berusia 12 tahun. Pemka Ponorogo telah menyiapkan pendopo kabupaten untuk pengungsian dan dapur umum untuk memasok makanan ke para korban banjir. Hingga kini Pemka Ponorogo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan relawan gabungan masih bersiaga di puluhan titik banjir yang tersebar di 7 kecamatan. Saudara, banjir juga melanda sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan. Warga meminta pemerintah setempat segera turun tangan mengingat wilayah tersebut kerap terdampak banjir setiap kali hujan turun. Inilah Khafifa, wanita lanjut usia yang pingsan saat rumahnya di Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan terendam banjir. Selain trauma, Khafifa juga sempat terjebak air banjir sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga. Banjir terjadi disebabkan intensitas hujan tinggi, sehingga Sungai Das Rejoso meluap dengan ketinggian air antara 15 hingga 100 cm. Tidak hanya merendam jalan perkampungan, banjir juga masuk rumah dan merusak sejumlah perabotan. Warga menyebut wilayahnya selalu terendam banjir saat musim hujan setiap tahun. Bahkan dalam seminggu ini sudah 3 kali banjir. Warga meminta segera ada tindakan dari pemerintah untuk mengatasi musibah yang merugikan ribuan kepala keluarga. Mengingat 8 desa di Kecamatan Winongan terdampak banjir. Harapan saya tolong cepat ditanggulangi, dikeruk apa sungai itu biar nggak banjir lagi. Ini 1 minggu sudah 3 kali daerah sini banjir. Ya mohon Pak bantuannya segera ditanggulangi kali-kali sungai-sungai itu. Sebelumnya, saudara, banjirop menerjang permukiman padat penduduk dan membuat ratusan rumah terendam di Kampung Layan, Bandaran, Bangkalan. Ketinggian banjir rob yang mencapai 50 cm ini membuat aktivitas warga terganggu. Air banjir rob merendam 2 perkampungan nelayan pesisir barat Bangkalan, yakni Kampung Lebak, Kelurahan Pejagan, dan Kampung Bandaran, Kelurahan Pangeranan. Banjir rob ini merupakan luapan dari 2 aliran sungai yang melewati perkampungan padat penduduk tersebut. Warga menuturkan luapan air sungai mulai datang pada malam hari dan naik perlahan menggenangi jalanan kampung hingga ke dalam rumah warga. Dari 2 kampung nelayan yang terendam banjir, ada ratusan rumah yang terdampak banjir. Sementara untuk ketinggian air berkisar antara 30 cm hingga 60 cm. Belum dikeruk, sudah sekitar 15-20 tahun sudah. Ya memang harusnya sudah dikeruk memang. Terus yang terdampak kalau di RW 9 ini Kampung Bandaran ya, ini sekitar 250 rumah yang terdampak. Satu RW itu? Satu RW. Terus kalau RW digabung sama RW 11 itu sekitar 800-an, berarti ya 1000 lebih. Kalau sama yang Kampung Lebaknya, Pak? Kalau Kampung Lebak itu sekitar 1500-an Berarti yang terdampak. Berarti sekitar 2000-an total? 2000-an. Ya mungkin banjirop dari ini laut, mungkin curah hujan di daerah lain besar, mungkin efeknya ke sini. Paling dalam di daerah mana? Paling dalam sebelah barat Bandaran, itu sekitar ya 0,5 meter atau 1 meter ada.
emang langganan di sini Pak, kalau Ya banjir rob, ya, udah biasa. Cuman memang karena faktor juga banyak sudah perumahan, jadi hutan bakaunya berkurang. Masih terkait dengan cuaca buruk, Saudara, PT Kereta Api Daob 9 Jember memasang alat pantau cuaca ekstrim untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan perjalanan kereta api di masa angkutan akhir tahun. Alat monitor ini juga sebagai upaya deteksi dini dan mengurangi gangguan perjalanan kereta api saat menghadapi cuaca ekstrim. Pemasangan alat pantau atau monitor kondisi cuaca terpasang di ruang tunggu calon penumpang di stasiun kereta api Daob 9 Jember. Alat ini akan memberikan informasi tentang bagaimana kondisi cuaca ekstrim di sepanjang jalur perjalanan kereta api yang membentang antara Banyuwangi hingga Pasuruan. Petugas akan melakukan pengawasan keselamatan perjalanan kereta api, mengetahui titik bencana hidrometeorologi, dan bisa melakukan mitigasi pencegahan yang tepat sasaran. Para calon penumpang pun juga bisa memantau langsung sehingga mengetahui kondisi cuaca di sepanjang perjalanan menuju stasiun yang dituju. Alat ini diharapkan menjadi upaya penanganan awal jika terjadi peringatan dini terkait cuaca ekstrim demi menghindari terjadinya gangguan perjalanan. Sedangkan bentuk kesiapan dan penanganan dini gangguan perjalanan seperti sejumlah gerbong darurat yang membawa alat material untuk siaga bencana disiapkan di seluruh stasiun kereta api di wilayah kerja PT Kereta Api Daob 9 Jember. Saat ini dengan teknologi, dengan kerjasama ini, kita mampu mengetahui titik-titik hidrometeorologi. Sehingga ketika kita mendapat informasi secara dini, kita bisa melakukan mitigasi yang tepat. Dan yang paling penting, next ini akan kita masukkan Pak, kita akan inovasi juga ke layanan penumpang. Jadi nanti kondektor juga akan memberikan informasi kepada pelanggan kita bahwa nanti ke depan di stasiun Jember kondisi cuacanya seperti apa, sehingga dari penumpang juga sudah prepare terhadap informasi layanan ini. Ketika peringatan dini disikapi mungkin dengan Pak Hendy dan timnya dalam rangka ada peringatan dini BMKG, kemudian kita ngambil sikap yang lebih dini, itu akan lebih berhasil ketimbang peringatan dini nanti dilaporkannya dalam ini tergenang, ini rel terputus dan sebagainya. Jadi lebih baik ketika peringatan dini itu disikapi dengan antisipasi lebih dini pula. Itulah yang menjadi keberhasilan info BMKG ditindaklanjuti oleh stakeholder pemakai informasi layanan BMKG. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga beras naik di pasaran. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggagalkan pengiriman 145 koli rokok ilegal asal Madura yang akan dikirim ke Banyuwangi. Dari pengungkapan ini, potensi kerugian negara atas barang kena cukai senilai 2,1 miliar rupiah berhasil terselamatkan. Sebanyak 145 koli berisi jutaan batang rokok ilegal merek SS yang tidak dilekati dengan pika cukai digagalkan petugas gabungan dari Polrestabes Surabaya bersama jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengungkapan penyelundupan rokok ilegal ini berawal saat polisi mendapat informasi pengiriman rokok ilegal dari Madura menuju Banyuwangi. Polisi menemukan ratusan koli rokok ilegal saat dilakukan tindakan ke salah satu truk yang mencurigakan di wilayah Simokerto. Sementara itu, sang sopir berusaha mengelabui polisi dengan mengisi truk dengan ikan segar. Polisi menangkap satu sopir dan menyita barang bukti truk berisi 145 koli rokok ilegal. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal atau barang kena cukai yang berhasil diamankan mencapai 2,1 miliar rupiah. Ini sedang didalami ya sama pihak bea cukai, yang jelas bahwa komitmen kita untuk peredaran rokok tanpa cukai khususnya ya, karena ini memang sangat merugikan keuangan negara, kita akan lakukan penindakan. Tentu ini selaras juga dengan arahan Bapak Presiden atas cita untuk
penindakan berkaitan dengan penyelundupan dan hal-hal yang berbau dengan kerugian negara karena pajak seperti ini. Saudara, DPRD Surabaya menyoroti dan menyidak langsung salah satu lokasi pembangunan Jalan Lingkar Barat JLBB yang molor hingga saat ini. Proyek JLBB ini menjadi salah satu proyek strategis kota yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan akut di wilayah Surabaya Barat. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fatoni bersama rombongan memantau salah satu titik JLBB yang hingga sekarang masih belum selesai, yakni pembangunan di atas tanah milik pengembang Bukit Mas di kawasan Lakar Santri Surabaya. Arif Fatoni menyebut rencana pembangunan JLBB seharusnya sudah dikerjakan pada 2021 lalu. Namun tertunda berulang kali dengan alasan pengembang masih terkendala keuangan di tengah pandemi. Saat ini seharusnya pengembang mulai membangun jalan yang menghubungkan antara Surabaya Barat dengan Gresik untuk mengurai kemacetan. Namun pengembang justru mangkir dari kewajiban. Arif Fatoni meminta Pemkot Surabaya menekan pengembang agar tidak memberikan izin pembangunan di Surabaya. Kami DPRD Surabaya melakukan peninjauan lapangan terkait dengan rencana Jalan Luar Lingkar Barat. Ini itu untuk segera memastikan kapan kemudian pengembang dalam hal ini Bukit Mas segera melaksanakan pembangunannya. Mengingat pemerintah kota itu kan sudah berkorban memindahkan tanah kantor kecamatan dan kelurahan dirobohkan kemudian bangun baru di kawasan sini agar Bukit Mas segera melaksanakan progres pembangunan Jalan Luar Lingkar Barat. Harga beras di pasar tradisional Surabaya terpantau naik. Kenaikan harga tersebut disebabkan faktor hari Natal dan Tahun Baru. Hampir semua jenis beras naik dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp14.200 per kilogram. Seperti yang terpantau di Pasar Beras Bendul Merisi, Surabaya, harga beras dari kualitas premium hingga kualitas terendah di tingkat eceran naik Rp200 per kilogram. Kenaikan harga beras sudah terjadi 10 hari terakhir meski sebelumnya sempat turun. Kini harga beras dari Rp14.000 per kilogram menjadi Rp14.200 per kilogram. Menurut pedagang, setiap tahunnya menjelang akhir tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan faktor momen Natal dan Tahun Baru. Diprediksi kenaikan harga beras masih akan terjadi hingga Idul Fitri mendatang. Dari kemarin sempat turun, terus seminggu naik lagi. Seminggu naik lagi. Berapa persen Pak kenaikannya Pak? 2%. 2%. Berapa Pak kalau nominal rupiahnya Pak? Yang harga ecerannya itu 14 ya, dari harga misalkan 13.000 naik 13.200. Sementara itu harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jombang juga naik menjelang Natal dan Tahun Baru. Menipisnya stok beras di pasaran menjadi penyebab kenaikan harga beras rata-rata Rp500 per kilogram. Kenaikan harga beras di Jombang salah satunya terjadi di Pasar Citra Niaga. Beras medium dan premium naik rata-rata Rp500 per kilogram. Beras premium yang sebelumnya dijual Rp12.000 naik menjadi Rp12.500 per kilogram. Harga beras ini mulai naik sejak pekan lalu. Tingginya curah hujan dan belum adanya panen menjadi penyebab menipisnya stok beras di pasaran. Masyarakat berharap kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya tidak terus terjadi pada saat momen Nataru. Gimana Bu? Semakin mahal. Harga beras Bu ya? Iya. Sebelumnya setahunnya Ibu berapa dan sekarang jadi berapa Bu? Dulu di atas, di bawah 13.000. Nah, sekarang? Sekarang di atas 14.000. Sebelumnya beras medium itu 12. Lalu pergantian tahun menjadi 12,5. Premium juga naik menjadi 13,8. Sebelumnya sempat berapa? Sebelumnya 13.300. Kerajinan pohon Natal dari kardus bekas beromset puluhan juta rupiah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim.
Seorang warga di Kabupaten Blitar sukses memanfaatkan limbah kardus elektronik menjadi pohon Natal yang menarik. Dari kreativitasnya ini, sang pengrajin mampu mendatangkan omset hingga puluhan juta rupiah hanya dalam sekali momen di perayaan Natal. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Firjianti Kusuma. Sampai jumpa. Sejumlah pekerja ini terlihat sibuk merangkai kardus untuk dijadikan pohon Natal di Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Para pekerja ini harus bertarung dengan waktu untuk menyelesaikan pesanan dari sejumlah pelanggan. Andreas sendiri sengaja memanfaatkan limbah kardus dan karton untuk disulap menjadi pohon Natal. Ide itu datang setelah mantan guru honorer itu melihat banyaknya limbah kardus yang tidak terpakai di rumahnya. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, karyanya justru digemari oleh warga Kota Blitar karena memiliki harga yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pada awal bulan Desember, perajin sudah mendapatkan pesanan hingga 200 buah pohon Natal. Uang jutaan rupiah mampu dikantongi perajin hanya dalam sekali momen Natal. Perajin mengaku pohon Natal produksinya banyak dipesan oleh kalangan pemilik hotel, restoran, hingga kafe. Ini kami berinovasi untuk menghadirkan pohon Natal tapi dalam versi yang lebih ekonomis. Jadi bahan dasarnya itu sebenarnya adalah tempat-tempat kardus dari barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai, kita gunakan sebagai dasar. Kemudian kita lilitkan garland-garland yang bernuansa Natal, seperti contohnya ada di belakang, ini ada yang warna putih dan hijau. Warna putih ini biasanya identik dengan salju, karena biasanya Natal itu kan identiknya dengan musim dingin, seperti itu. Nah, dengan adanya pohon Natal yang lebih ekonomis ini lebih memudahkan semua customer kami yang beragama Nasrani untuk pengadaan pohon Natal, karena satu harganya lebih murah dan yang kedua perawatannya juga lebih mudah. Sehingga tahun ini kami menerima banyak sekali pesanan untuk pohon Natal ekonomis ini. Harga mulai dari ukuran paling kecil sudah sekalian dengan lampu Natalnya itu kisaran dari 80.000. Tapi biasanya beberapa customer itu membelinya itu satu set. Jadi ada yang paling tinggi, tanggung, dan paling kecil itu dengan harga 325.000. Untuk selama ini udah menerima berapa pesanan, Mas? Tahun ini, karena ini baru kami produksi tahun ini ya, jadi pohon Natal ekonomis ini kurang lebih ada 200-an per tanggal 12 hari ini. Mantan guru honorer itu menjual pohon Natal mulai dari 80.000 hingga 300.000 rupiah tergantung besarnya ukuran. Meski harganya tergolong murah, namun pohon Natal karya Andreas tidak mengurangi meriahnya perayaan Natal. Ismail Hasan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur.